Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk selalu hidup bahagia setiap hari. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus sendiri senantiasa menyertai kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari kita mulai persekutuan doa malam Kamis 11 Maret 2021 pukul 18.30 ini bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Kita akan merenungkan firman Tuhan di masa Prapaskah ini tentang kuasa kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah kehidupan bersama kita. Kita akan membaca dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai 17. Mari kita awali persekutuan doa malam ini dengan bernyanyi bersama dari PKJ nomor 106. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami menyerukan hari ini dalam hati kami sebuah kerinduan untuk disatukan oleh Tuhan. Biarlah di sepanjang perjalanan Minggu Prapaskah ini kami juga bisa menghayati kesatuan dan kuasa kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah kebersamaan kami, baik di keluarga, dalam persekutuan gereja, dan dimanapun kami berada. Pimpinlah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 17. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata.
Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Inilah nats kita. Dalam satu komunitas apapun bentuknya, harus ada kesatuan hati. Kesatuan itu sangat penting dalam hidup bersama. Baik di keluarga, dalam persekutuan gereja, juga bisa jadi dalam kehidupan bersama di tempat-tempat yang lain. Apakah itu berarti harus seragam? Nah, kita harus membedakan antara kesatuan dan keseragaman. Keseragaman itu berarti sama persis secara lahiriah. Dipandang mata, misalnya baju harus seragam. Ya artinya bentuknya sama, mungkin juga modelnya sama. Kalau ada aksesorisnya sama. Kalau mesti pakai tanda pengenalnya sama. Sesuatu yang mau tidak mau kita begitu, seragam itu. Sedangkan ungkapan kesatuan adalah yang dimaksud kesatuan sehati dan sejiwa. Jika kita sehati sejiwa dengan kekuatan jahat, maka kejahatanlah yang akan kita timbulkan. Demikian pun sebaliknya, jika kita sehati sejiwa dalam kebaikan, maka buah-buah kebaikanlah yang kita hasilkan. Tidak mungkin kekuatan jahat menghasilkan buah-buah kebaikan. Jika demikian, maka ia akan melawan dirinya sendiri. Kalau begitu sama aja dong. Kesatuan sehati sejiwa itu harus dipaksakan juga. Oh tidak. Kesatuan sehati dan sejiwa itu bukan bersandarkan dengan pikiran manusia, tetapi bersandarkan pada pikiran Kristus. Di situ ada proses untuk bersatu pada pikiran Kristus. Bisa saja ada diskusi tentang bagaimana kita bersatu dengan pikiran Kristus. Bisa saja ada pertentangan sedikit ketika kita berdiskusi untuk memahami sesuatu yang dipikirkan Kristus. Ingat ya, yang dipikirkan Kristus bukan yang dipikirkan diri sendiri. Nah, ketika kita sepakat menyepakati dalam diskusi kita apa yang dipikirkan Kristus, disitulah kesehatian, kesejiwaan kita terjadi. Dan tidak mungkin hasilnya adalah sesuatu yang jahat. Karena Kristus dalam sepanjang hidupnya hanya mengabarkan kabar baik dan mewujudkan dalam kehidupannya. Seperti kisah tadi, ada orang yang kerasukan setan dan ia menjadi bisu, dibuatnya menjadi berkata-kata. Inilah yang Yesus maksud, kita harus bersatu supaya kita tidak runtuh, baik kehidupan kita di keluarga, dalam persekutuan gereja, dan juga saudara-saudara lain dimanapun kita berada. Bersatu mengarahkan pikiran kita semua kepada Kristus, bukan kepada kehendak masing-masing. Dalam Injil Lukas, Yesus meminta kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya dan hanya Dialah yang menyelamatkan kita. Pribadi yang sehati dan sepikir dengan Allah adalah pribadi yang rajin berbuat baik serta menjauhi perilaku yang tidak pantas bagi Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Tidak bisa yang lain, karena sumbernya adalah kebaikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang kesatuan hati dan jiwa dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah segala banyak pergumulan. Dan biarlah Tuhan pimpin kami dengan hikmat-Mu saat terjadi diskusi, saat terjadi perdebatan, tukar pikiran, di tengah keluarga ataupun dalam kehidupan gereja atau dimanapun kami. Dan semuanya itu menghasilkan hal kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tercipta karya pemulihan dan kebaikan Allah di tengah kehidupan kami. Beberapa waktu ke depan di lingkungan GKI Klasis Jakarta 1 ada penampisan pendeta atas diri Penatua Elsih dan juga emeritasi pendeta Anton Pardosi. Biarlah kebaktian penahbisan dan emeritasi ini dapat berjalan dengan baik dan momen itu menjadi momen bagi Penatua L, panggilan yang menguatkan komitmen untuk melayani Tuhan sebagai hamba-Mu. Dan juga biarlah meluap rasa syukur rekan kami pendeta Anton Pardosi atas kepercayaan selama ini yang sudah Tuhan berikan untuk melayani domba-domba. Biarlah keluarga, biarlah apa yang diharapkan disertai atau dalam penyertaan Tuhan selalu. Kami pada hari ini juga berdoa untuk Hari Perempuan Internasional. Biarlah para perempuan dimanapun juga menjadi perempuan yang tangguh di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja dan di tengah kehidupan masyarakat, dan mewarnai kehidupan dunia ini untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang baik. Perjuangan-perjuangan mereka, cita-cita mereka tentu berkaitan dengan kehidupan ini. Kiranya Tuhan menyertai. Kami juga bersyukur atas kunjungan Paus yang sudah berakhir, Paus Fransiskus ke Irak. Biarlah kunjungan ini menjadi kekuatan atau ruh yang menyebarkan semangat atau yang memelihara semangat kesatuan hidup masyarakat dunia ini untuk sama-sama membangun kehidupan ini. Biarlah semua roh cinta kasih Tuhan yang disebarkan Paus Fransiskus dapat merambat ke daerah-daerah lain, khususnya juga ke Myanmar, tetangga kami. Biarlah mereka juga ada dalam kekuatan untuk memulihkan diri bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah harapan-harapan mereka juga dijaga dan disertai oleh Tuhan. Mereka sehat dan penuh semangat. Kami menyerahkan mereka yang sakit kepada Tuhan, mereka yang bergumul dalam hidup ini. Biarlah Tuhan jaga dan kuatkan mereka juga. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Juga berkati saudara-saudara kami yang hari ini merayakan Isra Miraj. Biarlah perayaan ini baik di keluarga ataupun dalam kumpulan-kumpulan kecil di situasi pandemi ini menghadirkan sukacita dan semangat membangun negeri bersama komunitas umat beragama lainnya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kita akhiri persekutuan doa malam ini dengan semangat bersatu hati jiwa dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu akan menjadi cara kita memulihkan diri dan menciptakan karya kebaikan Allah bagi dunia ini.
Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.